Yang mana yang menurut Bapak Ibu sulit supaya kita kita buatkan tahap demi tahapnya supaya Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Karena yang keempat yang mengumpulkan 28 orang. Kemudian suara saya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu, buat saya kesulitan di tugas yang reservasi hotel. Oh, yang hotel. Iya, udah benar tapi nggak terbaca. Nggak terbaca yang lama harinya. Oke, ya berarti satu yang hotel ya, yang belum ya nanti itu kita uploadkan tahap demi tahapnya, langkah-langkahnya, jawabannya kita uploadkan ya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran Bu. Oke, nah itu ya Bu Arne, nanti kita uploadkan. Nah lagi cuma hotel aja atau ada yang lain? Silakan. Yang mana lagi yang perlu jawabannya? Ya, silakan Pak Herudin. Yang mana? Dinyalain aja mic-nya, Pak Herudin. Bu, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Mana Pak? Ini yang untuk soal LK yang paling belakang, yang paling akhir itu ada yang konversi angka ke huruf. Itu kan menggunakan Sweetcase. Nah, di situ saya kesulitan kalau pakai Sweetcase Bu. Tapi kalau pakai if itu ketemu jawabannya. Tapi kalau pakai Sweetcase itu enggak bisa ketemu itu Bu. Oh iya. Nah, itu Bapak dan Ibu, justru tantangannya di situ kalau pakai Sweetcase. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa dibalik, ya, yang grade-nya yang jadi case-nya. Nah, oke, itu. Berarti ya dua ya, yang tadi dari Bu Arna itu yang hotel sama yang Sweetcase, yang ini, ya. Kan ada 4 soal itu. Iya. Nah, oke itu. Iya. Ya. Tinggal itu Bu, tinggal satu yang belum selesai, yang lainnya udah semua. Ya, nanti diuploadkan supaya Bapak bisa selesai, ya. Di share di grup nanti, ya. Oke, ada lagi? Kan cuma 4 soal. Kalau nomor 1 gampang kan? Nah, terus yang hotel kita upload, yang apa tadi Sweetcase itu ya kita upload angka tuh huruf itu. Lalu yang program bintang kan udah, ya. Yang program bintang kan sudah ya. Yang program bintang sudah saya upload ke CLI-nya kan di YouTube kan? Sudah, sudah Bu, sudah selesai itu. Oh ya udah, kalau udah, berarti udah cuma 2 itu aja. Ya udah. Tinggal itu yang Sweetcase. Iya, oke. Ya. Oke. Kalau begitu cuma 2 untuk kelas B, maka nanti kita uploadkan itu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Yang bangun data kan sudah di-share Pak Joni. Masih belum benar? Kan kata Bapak, saya nggak usah benerin supaya Bapak bisa analisis sendiri. Kata Bapak kan gitu, nggak usah ditunjukin salahnya. Kata Pak Joni kemarin di WA, ya kan? Nah, berarti Bapak analisis sendiri. Kalau yang bangun data sudah tinggal diikutin, ya. Di kelompoknya Pak, kelompoknya kan ada yang sudah berhasil, ya. Atau saya lihat nanti program Bapak salahnya di mana. Masalahnya kata Bapak nggak usah dikasih tahu salahnya di mana ya. Berarti kan nggak usah saya perbaiki. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan terkait sesi 4 sebelum kita masuk sesi 5? Ada lagi enggak? Saling bekerja sama di dalam kelompoknya ya, Bapak Ibu ya. Dan kelompok itu dibuat supaya Bapak Ibu bisa saling berdiskusi. Nah, ada yang sudah, nah tolong dibantu yang belum. Yang sudah membantu rekannya yang belum. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi 5. Silakan Bapak Ibu buka dulu LMS-nya, jangan lupa absen. Login dulu ke LMS masing-masing, langsung absen, ya, supaya nanti nggak kelupaan.
karena kadang saya juga lupa absen. Sudah dibuka LMS-nya? Sudah dibuka LMS? Terus login ya. Saya share dulu. Nggak kelihatan? Kelihatan? Nah ya, Bapak Ibu di LMS-nya silakan dibuka. Kita masuk ke sesi 5 ya. Oh ya, di sesi 4 memang sengaja nggak ada game karena kan codingannya lumayan banyak. Jadi supaya Bapak Ibu fokus ke codingan ya. Jadi karena permintaan Bapak Ibu di sesi 5 kita adakan lagi gamenya ya. Nah, di sesi 5 materi kita adalah penerapan inheritance, polymorphism sama encapsulation ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini untuk yang inheritance, polymorphism sama encapsulation itu udah banyak kita lakukan dari sesi 2 sampai sesi 4. Sekarang ini tinggal kita jelas lagi mana sih yang inheritance, mana sih yang polymorphism, mana sih yang encapsulation ya. Nah, jadi ini seperti biasa di kegiatan pembelajarannya ada yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Silakan diklik. Nah, seperti biasa juga, ini tampilan PowerPoint-nya hanya cuplikan saja. Jadi yang lebih banyak ada di bahan bacaan, silakan di-download ya. Nah, ini Bapak Ibu jalankan. Kalau sudah dilihat, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan checklist di sini supaya terekam atau presentasenya oleh LMS-nya. Jangan lupa checklist ya. Nah, forum diskusi seperti biasa kalau ada yang ini didiskusikan, sini pasti kami tanggapi ya meskipun agak lambat kami menanggapinya. Lalu lembar kerja di-download, bahan bacaan di-download. Bahan bacaan ada 2 biasa, ada PPT sama ada Word ya. Nah, ini LMS-nya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk LK5 untuk pengerjaan lembar kerja 5, Bapak Ibu berdasarkan pengalaman dari LK 1 sampai 4, maka Pak Ferry dan saya memutuskan karena kita sudah mendekati juga akhir diklat, untuk lembar kerja 5 dan lembar kerja 6, nanti di sesi 6 ya, yang mengumpulkan cukup ketua kelompoknya saja, jadi satu kelompok satu. Tapi nanti tetap kami melakukan penilaian terhadap semua. Jadi artinya satu kelompok nanti nilainya sama, ya. Dan komentarnya juga akan sama. Tuh, untuk sesi 5. Tapi kalau sesi 4 tetap upload masing-masing bagi yang belum, ya. Untuk sesi 5 nanti cukup ketua kelompoknya saja. Sesi 5 dan sesi 6, ya. Nah, kita sudah mau mendekati akhir diklat. Dan memang untuk sesi ini juga banyak diskusi kelompoknya. Memang Bapak Ibu harus menganalisis ya di tugasnya itu. Nah, sampai ini silakan Bapak Ibu download dulu bahan bacaan lembar kerja ya. Bahan bacanya ada PowerPoint, ada Word. Silakan di-download dulu. Nah, kita masuk ke teorinya dulu ya. Saya share dulu sebentar. Kelihatan PowerPoint? Ya, bagus. Buat kelihatan? Nah ya Bapak Ibu, kita masuk dulu ke materinya. Yang pertama ini saya pakai PowerPoint yang di bahan bacaan karena lebih banyak ya. Belum kelihatan PowerPoint-nya? Sudah kelihatan, Bu. Udah. Nah ya, jadi kita masuk materi penerapan inheritance, polymorphism, sama enkapsulasi. Ini Bapak Ibu bisa download di bahan bacaan ya. Jadi PowerPoint ini saya hanya mengopi dari Word. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu
membuka yang Word-nya juga, ya. Ini yang bahan bacaan Word. Bahan bacaan Word kelihatan? Oke ya. Nah ini lebih lengkap yang bahan bacaan Word ini, karena untuk materi yang sekarang ini lumayan banyak teorinya, maka untuk bahan bacaan yang sesi 5 ini dia lebih tebal, lebih banyak lembarannya dibanding sesi-sesi sebelumnya. Kalau sesi sebelumnya kan teorinya hanya dikit-dikit aja, paling 10 lembar gitu. Nah, makanya ini lebih banyak karena teorinya banyak memang yang ininya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu teorinya sampai habis, baru nanti kita praktek ya, karena ini terkait dengan pastesnya Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan karena di sini ada konsepnya benar-benar ya, nanti di pastesnya akan ada ya. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah mengaplikasikan inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi menggunakan bahasa pemrograman Java ya, tentunya. Kegiatan pembelajarannya ini ada orientasi masalah, lalu ada tanya jawab, nah Bapak Ibu diskusi kelompok melalui prakteknya juga ya. Jadi silakan didiskusikan dalam kelompoknya nanti berdasarkan lembar kerja ya. Saya masuk dulu ke inheritance. Saya buka di yang Word-nya aja karena ini lebih banyak ya. Kalau yang di PowerPoint saya hanya copy-copy aja. Tentunya ini lebih banyak ya. Kita masuk ke inheritance ya. Bapak Ibu, inheritance itu jadi bagaimana kita membuat kelas baru menggunakan kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Nah, jadi inheritance ini itu artinya adalah proses pewarisan data dan metode atau atribut dan metode dari kelas yang ada ke kelas yang baru ya. Kelas yang induk, kelas yang ada itu disebut dengan superkelas ya. Sedangkan kelas anaknya itu disebut sebagai subkelas atau child class atau derived class. Jadi nanti kalau di soal postes ada istilah superkelas, parent class, base class itu sama atau kelas dasar. Nah, itu adalah kelas induknya. Ya, si kelas induk itu dia bisa mewariskan atribut dan metode kepada kelas anak. Kelas anak ini disebut sebagai subkelas, ya, gitu. Nah, metode yang ada di dalam kelas induk itu kan ada banyak metode ya, ada yang public, ada yang private. Nah, kalau metodenya itu private dan atributnya itu private, maka dia nggak bisa diwarisin ke kelas anaknya, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di situ? Bisa dipahami nggak? Ya, contohnya gini nih, saya kasih contoh. Nih, ya. Kelihatan nggak? Ini kelas karyawan extens pegawai, ya. Maka, oh ya sebentar. Maka pegawai ini dia menjadi kelas induk. Istilahnya adalah super kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, tanda-tandanya inheritance dia menggunakan kata kunci extens. Tanda-tandanya inheritance dia menggunakan kata kunci extens ya. Jadi kalau inheritance itu pasti ada kata kuncinya extens ya. Contoh seperti extend pegawai. Berarti yang menjadi superkelas apa? Yang jadi superkelas apa? Superkelasnya? Pegawai. Pegawai. Yang jadi subkelas? Pegawai yang jadi super. Yang jadi subkelas? Karyawan. Jadi anak? Kelasnya karyawan. Oke, ya. Terus. Nah, berarti kalau misalkan kelas pegawai atau superkelasnya ini punya metode public hitung gaji, maka si metode hitung gaji ini ada di kelas karyawan. Ya, tapi kalau si kelas pegawai yang sebagai superkelas ini dia punya private hitung jakat, metode private hitung jakat, maka si metode ini nggak bisa diwarisin ke karyawan. Bisa dipahami? Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena si private ini itu cuma bisa diakses dari kelas itu. Kelas dia sendiri. Gitu ya. Kalau public dia bisa diwariskan, kalau private dia nggak bisa diwariskan. Nah itu. Sampai di situ dulu. Ada enggak?
Ada pertanyaan? Nah, jadi itu intinya ya. Kalau inheritance artinya dia mewariskan. Superclass bisa mewariskan ke subclass. Ya, apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu bukan tanah, bukan rumah ya. Yang diwariskan itu adalah atribut. Ya, nah maka atribut dan metode dari subclass itu bisa sama dengan si superclass. Tapi kalau si atribut sama metode yang di superclass itu private, maka nggak bisa diwarisin ke subclass. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu diingat-ingat karena nanti ada di post test. Ya. Nah, lalu berikutnya. Maka di Java itu ya, subclass itu biasanya dia cuma punya satu superclass. Jadi setiap subclass pasti punya satu superclass. Tapi superclass bisa punya banyak subclass. Jadi pahami? Ya. Kalau saya punya superclass namanya pegawai, maka dia bisa punya subclass yang banyak nih. Dia bisa punya subclass kepala departemen, punya subclass apa namanya? Kepala seksi, kepala bidang dan seterusnya. Gitu ya. Itu, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan dinyalain aja mic-nya. Kalau mau bertanya langsung aja, disela aja, dipotong aja saya nggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kali. Apa pertanyaannya? Dalam kondisi apa? Pakai publik atau private? Ya tergantung dengan ininya apa programnya itu Ibu Bu Hali ya. Kapan pakai private, kapan pakai public, ya tergantung program. Kalau programnya dia mau diakses oleh, kalau dia mau diwariskan, ya berarti harus public. Kalau dia nggak mau diwarisin, ya pakai private. Nah, nanti kaitannya itu dengan enkapsulasi nanti. Karena private itu bisa untuk melindungi atribut dan metode, bisa melindungi data. Kaitannya dengan keamanan data dari program. Ya, itu. Kapan mau pakai public, kapan mau pakai private, ya tergantung penggunaan. Bapak Ibu mau diwarisin nggak? Kalau mau diwarisin ya pakainya public. Kalau nggak mau diwarisin pakainya private. Yang ngatur kita programmernya, ya, atau developernya. Nah itu. Lalu di inheritance ini ada kata kunci tadi extern ya, tanda-tandanya ada extern. Nah kalau extern itu kan dipakainya di superclass. Dia memanggil si apa namanya kelas ini extern kepada ini, gitu ya. Seperti contoh yang ini nih, extern ya. Kelas karyawan extern kepada pegawai. Artinya pegawai ini superclass, karyawan ini kelas anaknya atau subkelasnya. Nah, kata kunci yang lain itu adalah super. Ya, keyword super ini dipakai oleh subkelas untuk manggil konstruktor. Tuh, makanya kenapa konstruktor dipelajari duluan, karena di sini dipakai. Ya, jadi super itu dipakai di subkelas untuk manggil konstruktor. Ya, konstruktor apa? Yaitu yang isinya ada atribut-atributnya ya, inisiasi nilai dari atribut itu konstruktor. Nah, jadi super ini untuk manggil atribut dan metode yang ada di superclass. Nah, si super dipakainya di subclass, adanya di subclass. Contoh seperti ini. Super titik nama atribut, super titik nama metode. Ya. Nah, keuntungan dari inheritance ini adalah si subclassnya bisa menyediakan behavior atau metode yang spesifik yang dia bisa ngebedain dengan superclass. Ya, nah itu keuntungannya dari inheritance. Ya, nah ini ada contoh-contoh yang lain, bisa sambil Bapak Ibu baca ya. Contoh ini kelas turunan, extend kelas dasar. Berarti yang jadi input adalah kelas dasar, yang jadi turunan atau subkelasnya adalah kelas turunan. Ya. Di superclass yang nggak punya konstruktor itu digunakan kata kunci super untuk memanggil apa namanya
atribut dan metode yang ada di superclass, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam inheritance ini ada dua metode, ya. Yang pertama itu namanya overriding, ya. Nah, apa itu overriding? Nah, overriding ini intinya gini, ya. Dia bisa mendefinisikan ulang metode yang ada pada kelas induk. Apabila si subkelas atau kelas anaknya itu ingin ada informasi lain, ya. Nah, overriding ini maksudnya gini, ini ada kelas induk, ya, ada kelas induk. Nah, terus si kelas anaknya itu dia bisa punya metode yang sama, gitu, ya. Contohnya gini. Nih, contohnya ya, ini overriding, ya. Contohnya overriding, ya, dilakukan dengan cara menulis ulang metode yang ada pada kelas induk, ya, dengan syarat bahwa nama sama parameternya harus sama, nggak boleh diubah. Jadi overriding itu adalah metodenya, ya, bisa dipanggil bisa ada metode yang sama di subkelas, ya, metode yang sama di subkelas dengan yang ada di superkelas, dengan catatan bahwa nama sama parameternya itu sama, gitu, ya. Nah, tapi isinya, informasinya bisa dimodifikasi. Contoh, nih, contoh overriding, ya. Kita punya kelas kendaraan, ya, kelas kendaraan ini sebagai superkelas. Nah, di dalam kelas kendaraan ini ada nih keterangan, ya, protected string keterangan. Apa itu protected, apa itu private nanti dijelaskan di enkapsulasi, ya. Nih string keterangan metodenya, ya. Isinya adalah ini. Ini adalah kelas. Manggil parameternya nama kelas kan gitu, ya. Nah, maka di kelas mobil.java, kelas mobil extend kendaraan. Berarti si mobil.java ini subkelasnya. Subkelasnya bisa ada public string keterangan. Ya, nih yang ini. Tapi isinya bisa beda. Tuh, nama kelas ini adalah kelas plus nama kelas. Bisa dimodifikasi. Gitu, ya. Jadi itu yang namanya overriding, ya. Metodenya, metode yang ada di subkelas bisa sama dengan metode yang ada di superkelas, isinya bisa modifikasi. Tapi syaratnya nama dan parameternya harus sama. Ya, nama metode sama parameternya harus sama. Ini kan namanya sama, keterangan. Parameternya nama kelas. Sama kan? Nah, terus di subkelasnya namanya keterangan, parameternya sama nama kelas. Cuma isinya agak dimodifikasi karena dia butuh informasi yang lain. Nah, itu namanya overriding, ya. Itu metode yang pertama di inheritance. Lalu yang kedua, ada metode namanya overloading, ya. Kalau overloading ini dia artinya di dalam sebuah kelas bisa memiliki satu nama atau metode yang sama, tetapi parameter yang dipakai itu bisa berbeda. Nah, itu overload. Ya, kalau tadi overriding, metodenya sama, tapi parameter sama juga. Ya. Kalau overload, metodenya sama antara superclass dengan subclass, tapi parameternya boleh beda. Itu namanya overloading, ya. Jadi ingat-ingat overriding apa, overload apa. Nah, kalau overload contohnya gini, kita punya public class overloading, ya. Ada void tampil. Ada void tampil IMTI. Nah, parameternya kan ini IMTI, ya. Nah, tapi ada juga void tampil IMTI, IMTJ. Jadi ini parameternya yang atas cuma I, yang bawah ada I, J. Sudah berbeda kan parameternya, ya. Nah, itu namanya overload. Ya, overload itu metodenya sama, parameternya boleh beda. Nah, itu ya, sehingga nanti di kelas utamanya dia bisa dipanggil. Nah, itu namanya overloading. Nah, pada overload dikenal istilah yang disebut sebagai signature. Nah, signature ini itu adalah void, ya, metode
atau fungsi juga bisa dibilang seperti itu ya. Nah, dengan parameter yang lengkap dengan tipe data. Nah, itu namanya signature. Jadi ada fungsi, ada void, boleh void, boleh non void ya, tapi dia lengkap dengan tipe datanya. Nah, itu. Overloading itu bukan lambat loading ya. Itu. Overloading itu apa tadi? Yo, apa overloading? Metodenya sama, tapi parameternya bisa beda. Kalau overriding, metode yang di superclass bisa sama dengan yang di subclass, dengan catatan nama parameter. Parameternya sama. Oke, good. Nanti ada di dalam post test ya. Nah, itu maksudnya overriding dengan overload. Ya. Di overloading ada yang namanya signature. Ya. Nah, ini. Contoh seperti ini. Signature itu adalah fungsi dengan parameter lengkap dengan tipe data. Nah, maka contohnya ada ini, public int jumlah mahasiswa ini ya. Maka signature-nya yang ini. int string. Ini int terus string. Nah, ini namanya signature. Nah, int laki 2, int perempuan, string kelas, ini namanya signature. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Ya, ada contoh-contoh lagi yang ini yang lain. Ya, ini banyak contohnya. Ini ya Bapak Ibu, contoh yang ini bisa kita lihat juga. Kan pendefinisian kelas dosen, ini super kelasnya kelas dosen, dia punya atributnya string nama, ini protected ya. Nah, terus, nah dia ada konstruktor dosen, maka dia punya metode ini nih, mencetak nama. Nah, ini yang akan dilakukan overriding-nya. Nah, maka membuat overriding-nya itu adalah kita buat kelas turunannya, ini rektor ya misalkan. Nah, dia panggil super tuh. Panggil ini namanya super ya. Di subclassnya kita pakai super untuk memanggil dosen. Nah, yang kelas rektor ini kan subclassnya untuk memanggil atribut yang di kelas superclassnya yang di kelas dosen ini, maka pakai super. Super nama NIK, kan nama NIK jurusan, ya. Nah, lalu overriding-nya bisa dilakukan, ya, seperti ini. Contohnya, nih, ini kan ada metode view, public void view, nah dia panggil public void view rector. Ini overriding. Isinya adalah sistem out println, gitu ya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Yang jaringannya bermasalah nanti kan diupload di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat ulang di YouTube. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Nah itu Bapak Ibu, itu contoh-contoh yang lain banyak nih. Nanti sambil dibaca aja ini ya, karena ada contoh overloading. Nah seperti ini nih, pemanggilan konstruktor, metode di kelas ini sudah diberikan apa keterangannya. Ya mudah-mudahan bisa enak dibaca. Ini nanti soalnya ada di dalam post test nih yang gini. Contoh seperti ini juga nih, yang overloadingnya kan, ya. Pada kelas tersebut terdapat 2 subkelas. Jadi contoh soal itu bisa begini. Ini ada potongan program, Bapak Ibu diminta menghitung berapa superkelasnya, berapa subkelasnya. Contoh yang ini kan, ini superkelasnya ada kelas main, ya. Nah, maka dia punya berapa subkelas? Coba ini punya berapa subkelas? Ini udah ada jawabannya di sini. Ada 2 subkelas yaitu info mahasiswa, ya. Dia punya signature yang berbeda dengan info mahasiswa nih. Signature-nya ada subkelas pertama untuk menghitung jumlah mahasiswa kelas A angkatan 2008 ini kan. Jumlah yang subkelas kedua menghitung jumlah mahasiswa yang aktif. Ya. Hitung jumlah mahasiswa yang aktif. Nah, maka ada overload-nya. Ya, overload-nya itu ditentukan oleh signature-nya. Nah, gitu. Jadi tidak ditentukan oleh nilai dari return nilai atau nilai balikan dari si non void-nya itu atau fungsinya ya. Nah, jadi dalam satu kelas apabila ada 2 atau lebih fungsi yang memiliki nilai balikan yang berbeda tapi signature-nya sama, maka ini bukan sebagai overload.
Tuh, ya. Yang overload ini yang ini. Ya, ada nih di dalam proses. Ya, itu Bapak Ibu. Itulah untuk overriding dan overloading untuk inheritance. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya mau jelasin dulu teorinya, baru kita praktek. Karena ini nanti ada di yang materi ini memang lumayan banyak teorinya. Kasih habisin dulu. Karena nanti ini konsep sih soalnya ya. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke polimorfism. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak? Ada, masuk polimorfism ya. Nah, kalau polimorfism, ini Bapak Ibu, polimorfism ini dia untuk mengungkap hal yang berbeda melalui cara yang sama, gitu ya. Nah, artinya dengan kata lain si polimorfism ini metodenya sama tapi pada kelas yang berbeda. Itulah polimorfism. Dia bisa sama namanya, tapi kelasnya beda. Jadi kelas A punya metode B, kelas B punya metode B, kelas C punya metode B, sama. Ya. Nah, ya. Jadi polimorfism itu bisa dijalankan dengan kondisinya atau persyaratannya seperti ini. Semua kelas diturunkan dari satu kelas yang sama. Jadi ada superkelas, misal kelas karyawan, punya subkelas pegawai. Nah, jadi punya subkelas kepala departemen, punya subkelas kepala seksi. Itu diturunkan dari satu kelas yaitu kelas karyawan. Ini maksudnya ya. Nah, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superkelas. Jadi, metodenya itu harus memakai variabel yang ada di superkelas. Jadi, kalau misalkan ada superkelas karyawan, terus punya subkelas kepala departemen, maka si variabel metode yang ada di kepala departemen harus manggil melalui variabel yang di kelas pegawai atau kelas karyawan. Ya. Nah, metode yang dipanggil harus merupakan metode yang ada pada superkelas. Nah, signature method harus sama baik yang ada di superkelas maupun di subkelas. Jadi kalau kita punya kelas karyawan, superkelas punya signature misalnya punya metode tampil data ya, maka di subkelasnya juga akan sama begitu. Nah, ya. Signature-nya itu harus sama baik yang di superkelas maupun di subkelas. Ini contoh nih Bapak Ibu. Contoh polimorfism ya. Ini ada kelas, superkelasnya namanya bentuk. Dia punya metode gambar hapus. Terus dia punya subkelas lingkaran elips segitiga. Jadi lingkaran elips segitiga ini adalah subkelas dari kelas bentuk. Kelas bentuk punya gambar hapus metodenya ya. Kelas lingkaran, kelas elip, kelas segitiga juga punya metode namanya gambar dan hapus sama. Nah, ini yang disebut dengan polimorfism. Jadi kelasnya beda, metodenya bisa sama namanya. Tapi isinya ini beda. Gambar di lingkaran itu beda dengan gambar di elip, beda dengan gambar di segitiga. Ya. Nah, ini contoh yang kemarin di LK4 kita bikin bangun datar. Kan untuk bikin void lingkaran, untuk bikin lingkarannya beda dengan yang bikin segitiga. Beda juga dengan yang bikin rectangle atau kotak. Kemarin itu kan. Nah, ini sebenarnya sudah kita praktekin di yang kelas bangun datar itu. Polimorfism ya. Nah, itu ya, Ibu ya. Nah, jadi ini ada keterangannya. Meskipun keempat kelas itu dia punya metode yang sama, tapi isi source code-nya dari setiap metode ini itu bisa berbeda, ya. Tuh. Nah, itu ya, itu namanya polimorfism. Nah, ya. Polimorfism ini hanya berlaku untuk metode. Hati-hati, hanya untuk metode. Tidak berlaku untuk atribut. Itu polimorfism ya. Bapak Ibu ada di proses nanti. Ingat-ingat. Polimorfism hanya untuk metode. Ya. Jadi polimorfism itu metodenya boleh sama, tapi kelas beda. Nah, hanya untuk metode kalau polimorfism. Ya. Contoh
Penerapan politisnya, ya ini ada bentuk .java yang tadi ya, penerapan yang dari tadi itu, kita bikin public class, nah ada void gambar, menggambar. Lalu di lingkaran, void gambarnya menggambar lingkaran. Lalu begitu masuk ke segitiga, void gambarnya menggambar segitiga, kan beda isinya. Tapi namanya sama, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Nah itu Bapak Ibu. Ya, polymorphism itu gampangnya gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Kelas kendaraan, ya. Nah, kelas kendaraan ini super kelas, terus kelas pesawat, dia extend, berarti kelas pesawat ini adalah subkelas dari kelas kendaraan, ya. Nah, ini pakai reserve word namanya this, karena ini dia memanggil dari atribut dari si super kelasnya, ya. Super, karena dia memanggil metode dari yang si superclass, ya itu ya. Nah itu polymorphism. Enggak polymorphism, kalau nggak ada saya masuk enkapsulasi. Ini di situ teorinya, baru kita praktek. Ya, sekarang kita masuk ke enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini itu dia adalah cara untuk melindungi atribut dan metode dari sebuah kelas supaya nggak sembarangan diakses atau dimodifikasi oleh sebuah bagian program. Artinya, enkapsulasi ini terkait dengan keamanan data dan keamanan program, ya, dari si program yang dibikin oleh developer itu. Makanya si OOP ini dia akan sangat baik ininya, keamanannya. Kenapa? Karena dia menyediakan namanya adalah akses modifier atau hak akses, ya. Ada 4 hak akses yang tersedia di Java itu. Ada default, public, sama protected dan private. Apa bedanya default, public, protected, dan private? Kita lihat di word-nya, ya. Ini ada nanti di dalam post test nih, ya. Kalau private itu artinya atribut kelas ini dia hanya bisa diakses oleh si kelas itu aja, di mana si metode itu didefinisikan, ya. Jadi private baik metode maupun atribut itu hanya bisa diakses di mana si atribut sama metode itu didefinisikan. Hanya bisa diakses di kelasnya itu saja. Itu private, ya. Makanya si private nggak bisa diturunin dari subkelas ke subkelas karena dia cuma bisa diakses di kelas itu aja, gitu loh. Nah, terus kalau yang public, nah ya, si variabel atau atribut sama metodenya ini bisa diakses dari dalam maupun luar kelas, itu publik. Kalau kita kasih publik, dia bisa diakses dari mana-mana. Nggak cuma dari si kelas dianya aja. Nah, kalau yang protected, ini hanya bisa diakses oleh kelas sama subkelasnya itu. Jadi cuma bisa diakses oleh superkelas dan subkelasnya dia. Itu kalau protected. Jadi kelas yang lain di luar superkelas dan subkelas dia nggak akan bisa. Ya, makanya dia aman. Kalau default itu artinya nggak dikasih private, public, protected. Ya, dia hanya bisa dalam paket itu aja. Kan kalau kita bikin program di Java, ada project, ada package atau paket ya. Nah, ada kelas-kelas Java-nya. Nah, kalau default artinya si kelas cuma bisa diakses di kelas yang di package itu doang. Gitu loh. Ya. Nah, itu default ya. Nah, lebih jelasnya lagi, nih, ada tabelnya, ya. Untuk akses modifier, ya, untuk default, ya, kalau default ini dia hanya dapat diakses oleh yang sepaket, artinya yang satu paketnya dia. Kalau kita punya paket 1, paket 2, maka cuma bisa diakses di paket 1, ya. Untuk metode dan variabelnya, dia diwarisi oleh subkelas di paket yang sama, dapat diakses oleh metode-metode yang satu paket, ya. Tuh. Jadi artinya kalau kita punya subkelas,
pada paket A ya, maka itu bisa diakses kalau satu paket. Nah, untuk publik dia bisa diakses dari manapun ya, dan ini diwarisi oleh subkelas, bisa diakses dimanapun. Makanya kalau mau bisa diakses oleh kelas apapun, pakailah publik. Nanti ada contohnya di prakteknya ya. Nah, ini kita praktek. Nah, bedanya dengan protected, kalau si protected dia bisa diwarisin oleh subkelasnya ya, dan dapat diakses oleh metode yang satu paket juga. Tuh, ya. Jadi hampir sama dengan default. Tuh ya. Beda dengan protected, dia nggak bisa diakses oleh yang satu paket. Tuh. Kalau private, nah private ini lebih aman lagi nih. Maksudnya tingkat keamanannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tidak dapat diakses dimanapun kecuali oleh si kelasnya dia sendiri, itu private. Maka tadi pertanyaannya kapan pakai public, kapan pakai private, ya tergantung. Gitu loh. Tergantung programnya mau apa. Kalau misalkan kita mau dia hanya bisa diakses oleh kelas itu, ya gunakan private. Tapi kalau kita mau dia bisa diakses oleh kelas yang lain pada beda paket, ya pakailah public. Ya, kalau mau diakses yang sepaket bisa pakai default atau protected. Gitu. Ya, nah itu. Nah, ini aksesibilitas ya. Bapak Ibu, kalau yang public dia bisa semua. Ya, dari kelas yang sama, dari sembarang kelas, pada paket yang sama, dari paket, kelas paket yang sama, dari subkelas di luar paketnya. Kalau public itu bisa semua. Makanya kalau kita ingin bisa semua, ya pakailah public. Tapi kalau private, dia cuma bisa di kelas yang sama. Private. Yang lain enggak. Kalau protected, nah dia cuma bisa, nah dia nggak bisanya itu kalau dari sembarang kelas di luar paket. Kalau di kelas yang sama bisa, di kelas pada paket yang sama bisa, subkelas pada paket yang sama bisa, subkelas di luar paket bisa, itu protected. Yang nggak bisa itu kalau dari di luar paketnya dia. Ya. Kalau default, nah ini hampir sama dengan protected, tapi kalau default dia dari subkelas di luar paket nggak bisa. Ya. Nah ini namanya perbedaan tingkat akses terkait dengan enkapsulasi untuk keamanan. Makanya si enkapsulasi itu dibungkus supaya aman tuh program. Nggak bisa sembarang-barang kita ubah, bahkan oleh programmernya sendiri. Karena kita pakai private atau protected. Gitu. Ya. Nah, kalau mau diakses semua pakai public. Itu ya, itu Bapak Ibu. Ini hati-hati nih dibaca nih yang ini karena akan ada di podcast ya, Bapak Ibu ya. Perbedaan public, private, protected, default ya. Nah, makanya pada enkapsulasi ada penggunaan keyword this ya. Nah, ini ada contohnya, contoh penerapan enkapsulasi Bapak Ibu, ini contoh yang CLI ya. Kita punya public class enkapsulasi, berarti ini adalah superclass ya. Lalu untuk instan variabelnya dipakai private, berarti kalau private cuma bisa diakses di kelas enkapsulasi aja ya. Nah, nanti nih void-nya set alas public ya. Public void semua itu metode ya. Metode void. Nah, ini lalu ada metode non void nih yang public double ya. Nah, jadi contoh soal proses itu begini nanti. Diberikan potongan coding berikut ini ya. Nah, berdasarkan potongan coding tersebut ya, Bapak Ibu diminta untuk menentukan void. Berarti nih yang ambil adalah ini kan non void itu yang ini ya, yang double. Lihat luas segitiga written. Tandanya ada ritmenya. Kalau non void ya. Nah, lalu ini contoh enkapsulasinya. Ini ada public class enkapsulasi pakai private ya. Maka yang bisa diakses oleh kelas lain. Nah, ini kita bikin objeknya ya. Nah, ob titik set alas, ob titik set tinggi dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau udah maka
ada contoh yang lain nih, ya. Ini ada contoh-contoh enkapsulasi lagi ya. Ini contoh-contohnya ini banyak kok. Ini Bapak Ibu. Ya, contoh yang ini. Nih, contoh mengakseskan public dan private. Ini ada kelas mahasiswa ya. Kita punya variabelnya integer name. Nah, kalau nggak dipakein public atau private, artinya ini default. Name ini artinya default ya. Tapi kalau dipakein public private ya udah. Berarti yang nama ini public, yang IPK double. Nah, diberikan contoh program seperti ini. Nah, diminta menentukan ya, kenapa sih yang salah yang mana dan kenapa. Nah, contohnya ini ada kelas mahasiswa, lalu ini ada kelas pengaruh hak akses. Ini adalah untuk mengakses yang ini, yang NIM, nama, IPK. Nah, contoh, mahasiswa Yaya new mahasiswa, kan ini tinggal manggil ya. Berarti karena ini public, dia bisa langsung manggil Yahya titik NIM, karena dia default ya. Terus kalau yang nama bisa juga Yahya titik nama langsung. Tapi kalau yang IPK, nggak bisa dia langsung Yahya titik IPK. Kenapa? Karena dia private, makanya salah. Nah, dia private. Harusnya gimana? Ya harusnya pakai void-nya yang dipanggil ya adalah Yahya titik set IPK. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, diperhatikan nanti ini ada di dalam soal tes. Nah, itu enkapsulasi. Adanya akses data, akses modifier ya, yang disebut sebagai akses modifier akses atau hak akses ya. Nah, bagaimana private, bagaimana public, bagaimana default, bagaimana protected. Nah, ini contohnya. Nah, itulah teorinya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Teori sebelum kita praktek. Pertanyaan? Nah, teorinya ada di bahan bacaan yang lengkapnya sambil dibaca-baca. Ya, Bapak Ibu. Pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk praktek. Nggak ada? Yakin nih nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut praktek. Ada ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sekarang kita, oh tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita praktek ya, dibuka lembar kerja yang sudah di-download ya. Lembar kerja 5, kelihatan? Lembar kerja 5 kelihatan? Ya. Nah, Bapak Ibu, lembar kerja 5, ini nanti bisa yang dikumpulkan cukup satu kelompok satu ya, supaya memudahkan Bapak Ibu nih, karena kita sudah mau mendekati akhir. Nanti yang sesi 5 sama 6 yang dikumpulkan satu kelompok satu aja, kelompoknya aja yang ngumpulin ya, kelompok bertanggung jawab terhadap anggotanya. Nah ya, seperti sebelumnya, pada sesi sebelumnya ada penambahan user interface, maka sekarang ada penambahan interface lagi, yaitu kita akan membuat splash screen menggunakan progress bar. Ya, kemarin kan Bapak Ibu sudah bisa bikin menu-menu. Nah, biar tampilannya lebih gaya, lebih wah, lebih kelihatan mewah gitu ya. Nah, kita tambahkan splash screen. Nah, menggunakan komponen namanya progress bar. Ya, kita buat dulu ini. Nanti di sini ada penerapan enkapsulasinya. Ya, nah kita coba dulu bikin project-nya. Udah kelihatan belum? Kelihatan? Ya? Hah? Netbin-nya udah kelihatan? Masih blank, Bu. Ya, bentar ya. Kelihatan nggak? Udah, kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin project baru, ya. Nah, untuk yang sesi 5 ini, nanti semua yang masuk di satu project, yang CLI satu project, gitu ya. Kita buat dulu
contoh yang GUI dulu, ya. File new project, ya. Next biasa. Lalu kita kasih nama, misalkan program Flash, ya. Nah, program Flash finish, ya. Jangan lupa checklist create main class-nya. Kenapa? Ya, ini sudah dibantu oleh Java dibuatkan main class. Ya, kita pakai aja kemudahan itu kan. Daripada nggak kita checklist, kita bikin sendiri lumayan. Nah, kita checklist, nggak main class-nya dibikinin. Ya, klik ini. Nah, ini berarti jaringan Bapak yang error. Nanti Bapak lihat di YouTube aja ya, Pak Doni ya. Jaringan, karena yang lain sudah bisa kelihatan. Ya. Nah, ini sudah ada kelas utamanya. Langsung kita bikin new JFrame form. Ya, kita bikin form baru. Nah, kita kasih nama aja form class. Ya. Ya. Nanti dilihat di ini aja. Di apa namanya? YouTube, ya. Form splash. Kalau udah finish. Ya. Nah, lalu kalau sudah ini Bapak Ibu kita rapikan ya. Kecil aja lah cukup ya. Nah, kita buat dulu label. Nih, kita kasih judul ya. Kita kasih judul program sesi 5 ya. Nah, kalau udah kita atur propertiesnya. Oh ya, untuk masuk ke properties bisa dari diklik labelnya lalu klik properties atau Bapak Ibu bisa pakai klik kanan properties sama aja. Sok cara mana yang lebih enak untuk Bapak Ibu silakan ya. Nah, ini kita atur dulu misalkan boldnya 14 kita okekan ya. Nah, lalu biar bagus ini di center. Nah, supaya bagus, ini alignment-nya di center. Ya, kita center. Ya. Nah, ini pas di tengah. Ya, udah, kalau udah. Nah, ini kita dulu, baru kita masukin lagi label. Ya. Nah, berikutnya nanti untuk yang tulisan ini loh kan biar bagus ada. Loading itu yang gini, yang 1%, 2%, 3%, nah yang gitu loh, ya biar bagus. Nah, ini kita kasih 99%. Salah sih. Kelihatan. Nah, 99%. Nah, ini boleh diatur propertiesnya. Kasih backgroundnya mau warna apa, terserah Bapak Ibu, bebas. Ya, langsung fontnya digedein, kalau mau gede, terserah. Ya, nah ini kalau mau di tengah berarti horizontal, alignment-nya center. Ya, di tengah. Udah. Kalau udah, kita agak tarik ke atas. Kita masukin progress bar ya. Nah, si progress bar ini kita tarik truk gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, kita kasih propertiesnya, kita atur warnanya. Misalkan backgroundnya mau warna apa, terserah Bapak Ibu. Warna merah boleh. Ya. Nah, terus foregroundnya warna apa? Ini udah warna biru, udah bagus ya. Nah, kalau udah, yang ini, yang atas, kita kasih aja variabel namanya loading num. Ya. Huruf kecil semua juga boleh. Nah, biar ngasih nama aja ini, terserah Bapak Ibu ngasih nama mah. Yang penting ingat aja ya. Loading bar, misalnya gitu ya. Oke.
Nah, udah desainnya beres, yang ini ya. Baru desainnya saja udah beres. Nah, sekarang kita bikin, kan kita mau begitu program dijalanin, ini ada form loadingnya, baru masuk ke menu, gitu ya. Berarti kita harus bikin form menunya. New JFrame form, hati-hati JFrame form ya, jangan internal, karena masih bikin menu. Kasih nama aja ini form menu. Miss ya. Langsung kita atur, mau digedein silakan. Nah, menu aja masukin seperti kemarin kan, menu bar. Oh ya, masukkan dia. Nah, udah gitu kita edit dulu. Kasih nama aja misalkan inheritance. Habis inheritance kasih nama aja ini polimorfisme. Habis polimorfisme kurang satu ya. Kalau kurang satu tinggal kita tambah, klik kanan ya, klik kanan edit text. Ini namanya enkapsulasi, ya. Nah, kalau udah kita masukin panel. Biar apa? Biar ada warna, biar bagus dan juga biar nanti kan pakai internal frame, ya. Ya. Nih, kita kasih warna dulu ya, biar gampang. Nah, kasih warnanya terserah Bapak Ibu mau warna apa. Mohon maaf. Ya. Nah. Tuh ya. Nah, udah diatur ini. Udah bagus ya, udah diatur. Jadi kalau mau tambahin menu di sini, tambahin lagi. Ini pakai menu apa kemarin? Menu item. Masukin di sini. Tuh, sini ya. Satu. Nah, sini kan. Tuh. Kita ubah aja ini misalkan untuk contoh satu. Itulah ya. Tambahin kontrol. Boleh. Oke. Gitu ya. Nah, udah kita desain nih menunya. Sekarang kita masuk ke yang ini, form splash tadi ya. Kita masuk lagi ke form splash. Nah, Bapak Ibu nih, kita atur dulu akses modifier. Kita kan mau ini nanti jalan dari 0 sampai 100. Ini jalan dari ini ya, set gitu jalan kan. Nah, maka si program splash package program splash ini punya 3 kelas kan, form menu, form splash sama kelas utamanya program splash. Nah, artinya kita mau nanti si label ini yang 0 sampai 100% ini itu bisa diakses dari kelas yang lain. Karena kita mau diakses dari bisa di kelas yang lain, artinya kita harus pakai apa tadi? Pakai public akses modifier. Nah, coba dulu. Nah, ini labelnya klik kanan, pilih properti. Nah, pilih kode di sini. Lagi ya, kode. Jadi properti itu ada pengaturannya ada 3, properti event code. Nah, kodenya kita pilih. Ada namanya tuh, modifier. Nah, asalnya kan dia private. Kalau private kan cuma bisa diakses di dia aja, nggak bisa diakses di yang lain, di kelas yang lain. Maka kita ubah jadi public. Nah, itu Bu, tadi pertanyaan Bu Hali. Kapan pakai public, kapan pakai private? Ya tergantung. Mau diakses dari semuanya enggak? Kalau mau diakses dari semuanya seperti ini, pilihlah public. Ya. Jadi caranya yang di private ini yang modifier klik tanda tiganya lalu pilih public. Langsung di oke-kan. Langsung di close, ya. Nah, lalu berikutnya sama untuk si barnya juga. Properties, pilih kode. Nah, private-nya kita ganti jadi public karena kan bisa diakses di semua. Oke, langsung close ya. Nah, itu. Nah, itu. Lalu berikutnya kita masuk ke sini, kelas utama.
Ya, kita klik kelas utamanya. Nah, kita buat dulu ini kelas utama. Ya, kita panggil form splash-nya. Form splash, kasih nama aja awal sama dengan new form splash. Nah, tuh. Nah, ini ya. Nah, langkah-langkah yang tadi semua itu ada di dalam LK. Nih, Bapak Ibu ya. Langkah-langkah yang tadi saya jelasin sampai situ ada di dalam LK. Kali ini. LK. Ya, ada di dalam LK. Nih, jadi kalau lupa lihat aja lagi LK-nya. Rasanya sih main jelas tuh. Ya, udah akses modifier diubah. Nah, kita tinggal bikin coding yang ini. Ya. Nah, kita buat codingannya. Berarti ini tinggal awal set visible-nya true. Ya. Nah, udah gitu, karena kita mau buka program menu juga, jadi kita panggil juga si bukunya. Ya. Nah, udah gitu. Nah, kita mau dia kan ada jalan-jalan 0 sampai 100, maka kita perlu pakai for, ya. Nah, pengulangan, ya. Nah, tapi sebelumnya ada yang namanya exception dulu ya. Exception handle ini untuk pengulangan. Kita buat dulu. Ntar ini exception ya, error handle kebalik. Nah, jadi ini pakai yang namanya try catch ya. Jadi Bapak Ibu bikinnya gini caranya, try, terus pakai ini nih, tuh, itu, baru di bawahnya kasih catch, catch, oke gini, exception, terus ininya gini, ya, kayak orang langsung hilang. Nah, cara bikin try catch-nya gitu, bikin dulu blok try catch. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, habis dibikin try catch-nya, bloknya, supaya nggak kurang-kurang kurung. Nah, seperti yang punya Pak Joni yang bangun data itu kurang-kurang kurung aja Pak sebenarnya. Caranya di situ aja Bapak. Nah, supaya nggak kurang-kurang kurung, nah, bikin try catch-nya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu bikin try catch-nya, Bapak Ibu. Udah sampai bikin try catch, nah baru kita isi for-nya ya. Nah, for ini pengulangannya sih sebenarnya nggak harus for ya, mau pakai while, yang penting pengulangan aja, mau pakai while, do while ya saja. Ini pakai for karena supaya lebih singkat aja ya. Nah, for int i sama dengan kita mulai dari 0 ya. Nah, i-nya ini kan sampai dengan 100% ya. Nah, baru i plus plus gitu ya. I plus plus ya. Nah, baru jangan lupa kurung buka. Enter, nanti dia berada pada blok for. Jangan lupa begitu. Ya. Nah, baru ini kita panggil thread-nya dia. Thread-nya ini, thread. Ya, thread itu nanti untuk ngecek lamanya tuh, lama jalannya. Ya, pakai sleep. Nah, sleep-nya berapa? Mau 40, mau 50, terserah. Ya. Sleep ini semakin dia kecil justru semakin cepat. Jadi kalau misalnya 10 nanti jalannya lebih cepat. Kalau 50 jalannya lebih lambat gitu ya. Untuk cepat jalannya si loadingnya gitu ya. Nah, udah pakai treat, maka kita tinggal panggil si awalnya kan, awal yang ininya tadi, yang loadingnya tadi. Panggil loadingnya.
Oh, titik. Loading. Ada sih. Awal. Awal titik. Nah, loadingnya kok nggak ada? Hah? Hah? Apa tadi namanya saya ya? Bentar ya, saya lihat dulu ya. Bar, ini loading nom. Yes, one space. Yes. Ini mau kepanggil. Awal titik. Nah, mau loading packet to string ya. Nah, ini kita konversi dulu. Karena i-nya kan to string, ikan integer ya, kita konversi. Mau konversi yang i. Nah, baru kita panggil yang loading bar. Set text. Sorry. Dan set value. Ya. Oh, private. Nah, ini dipakein public dulu. Tadi kan sudah di public tuh. Sudah public. Ini juga sudah public kan? Oh, belum disimpan. Saya simpan dulu ya. Jangan lupa disimpan nanti kalau enggak dia enggak akses tuh. Ya, disimpan dulu baru dia bisa diakses. Jadi Bapak Ibu begitu sudah ngatur ini ya, jangan lupa. Begitu sudah ngatur yang form splash ini tadi ganti variabel public langsung simpan. Kalau enggak nanti dia nggak ke detect bahwa dia public. Nah itu tadi kalau nggak ke detect public dia nggak bisa dipanggil dari kelas lain, dianggapnya private, gitu ya. Nah sekarang kita udah tinggal loading bar. Nah maka selanjutnya tinggal menampilkan menu ini kan. Terus si splashnya ketutup. Nah berarti ini pakai if ya i-nya sudah sama dengan 100 ya, maka akan muncul apa tadi namanya menunya ini set visible-nya true, terus si awalnya set visible-nya false ya, si awalnya false ya. Nah maka ini udah jadi, udah beres, kita udah tinggal jalanin. Ya. Kalau kayak gini mah nggak apa-apa warning, kecuali merah. Ya. Nah ini sudah selesai, sudah tidak ada error. Ya. Sekarang kita bisa jalankan programnya. Ya. Kita jalanin project. Ya. Ini projectnya diklik dulu, baru kita run project.
Nah, project nih hasilnya tuh Bapak Ibu. Kan enggak ya, ada loading bar. Kelihatan enggak? Bapak Ibu kelihatan enggak ininya? Programnya, hasilnya, ya. Nah, seperti itu hasilnya. Nih, loading, tek, set, baru kebuka menunya. Tuh, bagus kan? Nanti semua program tinggal di sini jalanin. Nah, ya, itu adalah pembuatan loading menggunakan penerapan enkapsulasi access modifier. Ya, tuh. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan enggak? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita tinggal lanjut. Ya, nih, langkah-langkah yang tadi itu semua ada di LK. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lupa, silakan aja lihat LK-nya. Rasanya sih sudah tahap demi tahap di print screen. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan inheritance yang pakai GUI dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita mau bikin di yang ini tadi kan, begitu dijalani. Begitu ini dijalanin, udah jadi loadingnya. Nah, muncullah menunya. Kita mau ini diklik contoh, nah muncul contoh inheritance di sini, ya. Nah, contoh inheritance-nya gampangnya kita pakai yang sudah ada aja, tinggal kita ubah, ya. Nah, caranya Bapak Ibu, ya, sesuai dengan yang ada di lembar kerja ini, kita akan melakukan refaktor dari yang sudah ada, yaitu yang dulu itu, yang hitung luas keliling dan persegi panjang. Kan sudah bikin Bapak Ibu ya, yang luas dan keliling persegi panjang itu kan. Nah, sekarang kita panggil supaya kita refaktor masuk ke sini. Gitu ya. Nah, kita lihat dia ada di yang luas dan keliling persegi panjang. Itu rasanya ada di mana? Di LK berapa? Yang itu ya. Segi panjang tuh di LK 3 ya. Ini kayaknya. Ya, kita cari dulu yang program ininya. Segi panjang. Kita lihat program menghitung luas persegi panjang. Nah, yang ini nih. Ya, kita ambil aja dari yang ini. Bapak Ibu cari dulu, buka dulu program yang ada menghitung luas persegi panjang kemarin. Ya, nah kita refaktor dulu. Caranya refaktor gimana? Klik form 2-nya, klik kanan, refaktor, lalu pilih copy. Ya, nah ini masuk ke program Splash. Terus ini ganti, kasih aja namanya persegi panjang. Gitu ya. Langsung refaktor. Nah, tunggu sampai beres. Nah, langsung jadi dia nih, masuk ke sini kan. Udah jadi. Kan cepat daripada bikin lagi lama. Ya, refaktor aja yang ada. Gitu ya. Nah, udah tuh, udah jadi kan ini kan. Nah, sekarang kita lihat programnya. Kalau yang sebelumnya, kan Bapak Ibu, ngitung luas sama kelilingnya, itu masuk di case-nya nih. Masuk di sininya kan. Tuh, masuk di sini ya. Nah, sekarang kita mau pakai penerapan inheritance. Artinya kita bikin kelas untuk ngitung luas sama keliling. Ya, di mana si kelasnya ini merupakan bagian dari persegi panjang atau merupakan subkelas atau kelas anak dari persegi panjang. Yang jadi induknya persegi panjang, nanti kita bikin kelas anaknya. Namun menerapkan inheritance ya. Nah, jadi caranya Bapak Ibu ya. Nih, caranya kita bikin dulu kelas untuk menghitung si luas dan keliling persegi panjang ya. Kita bikin aja kelasnya baru ya. Nah, maka kita bikin kelasnya ya. Boleh ditaruh di sini. Nah,
Nih, seperti yang ada di dalam LK ini. Ya, serah mau di apa namanya? Di ini ya. Nah, ini kelas kasih nama aja misalkan persegi. Pakai extends, berarti kan extendnya kemana? Ke mana yo? Ke persegi panjang. Ya. Nah, di dalam kelas persegi ini karena dia extend ke persegi panjang, berarti si atribut sama metodenya ada semua di persegi kan gitu, ya. Nah, berarti sekarang kita bikin void-nya, ya. Void-nya adalah bukan void, non void untuk menghitung luas kan kalau ada nilai yang dikembalikan, berarti non void. Kita pakai double hitung luas dulu ya. Kita ambil ya, kita ambil yang ada di situ semua, yang ada di ininya kita ambil aja nih. Panjang. Kita ambil dulu ini ya. Kita bikin dulu ini. Double. Panjang, koma lebar, koma luas. Ya. Nah, udah gitu baru kita pakai ambil yang ini. Ya. Ambil, copy ke atas. Jadi cepat. Ya. Nah, berarti oh ya, silakan Pak, Maka. Ya. Nah, ini double hitung luas. Oh, hati-hati Pak Akbar, soalnya jadi suami siaga. Ya. Nah, ini sudah ya. Nah, maka Bapak Ibu return statement. Oh ya, returnnya belum ada. Return luas. Kan? Ya. Jadi kalau ada error dibaca aja. Oh, errornya apa gitu. Seperti tadi nih begini nih. Saya belum pakai return. Ada error dia di sini. Nah, bikinin aja. Nanti dia nunjukin missing return statement. Berarti tambahin return. Nah, gitu cara memperbaiki program. Ya. Nah, udah. Berarti ini udah jadi nih yang hitung luas ya. Sekarang kita tinggal bikin yang berikutnya. Itu adalah hitung keliling. Nah, copy aja yang ini. Nah, ganti rumus kan. Copy aja itu. Kita tinggal ganti rumusnya. Ini kita ubah aja. Daripada bikin ulang lama-lama. Ya. Nah, kita ubah rumus. Keliling itu berarti rumusnya apa? Keliling. Sama dengan apa rumusnya? 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ya. Kelilingnya tambahin. Nih. Tuh, ganti. Ya. Returnnya berarti return keliling. Nah, udah jadi tuh. Nah, ini ya, berarti kita sudah bikin nih inheritance-nya nih diterapkan. Artinya apa nih? Persegi, extend persegi panjang. Berarti yang superclass adalah persegi panjang. Yang subclass adalah persegi. Nah, si kelas persegi ini dia punya metode ya. Nah, namanya hitung luas. Punya metode namanya hitung keliling. Tuh. Nah, nanti si ini bisa dipanggil di kelas persegi ini bisa dipanggil di main, ya, bisa dipanggil di apa namanya void yang lain, gitu, ya, seperti ini. Jadi kalau ini nggak kita kasih public atau private, berarti si hitung luas ini dia default, tuh, ya.
Kalau default kan bisa diakses dari kelas yang sama pada metode yang lain, kan gitu kan? Nah, ini penerapan inheritance-nya. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal manggil si hitung luas sama hitung keliling di sini. Nah, udah yang ini kita kasih komen-komen aja. Kan nggak dipakai. Biar tahu bedanya. Jadi ini kan nggak dipakai nih. Ya, sama ini juga nggak dipakai. Ini juga nggak dipakai. Kita komen-komen semua. Ini juga nggak dipakai, komen-komen. Nah, tinggal di sini kita berarti tinggal diubah aja. Ini kan panjang lebar nggak dipakai, ya. Nah, berarti kita kasih aja ini 21 keliling 1 misalnya gitu ya. Nah, ini merah biarin karena kan belum kita benerin. Nah, berarti kita tinggal manggil dari si ini kan hitung luas sama hitung keliling tadi ya. Nah, si hitung luas sama hitung kelilingnya kita panggil. Kita panggil di yang sweet case-nya kan gitu ya. Nah, kita panggil di sweet case-nya. Ya. Nah, berarti kita panggil dulu. Kita panggil berarti luas 1 sama dengan apa tadi nama kelasnya? Persegi titik. Oh, sorry. Bikin ini dulu. Bikin apa? Objeknya ya. Bikin objeknya dulu. Objeknya itu adalah persegi. Tadi kelasnya huruf kecil apa huruf besar? Persegi. Oh, kelasnya huruf kecil. Persegi. Ya. Tak lah gitu ya. Dengan nu persegi. Kan? Nah, terus di sini panggil kotak titik apa namanya? Tung luas. Ini dimasukin ke luas 1. Nah, berarti ini tinggal string value of luas 1. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang keliling kita panggil di sini berarti keliling 1 sama dengan kotak titik hitung keliling. Ya. Nah, ininya tinggal kita ganti jadi keliling 1. Nah, Ctrl S. Dah. Nah, ini selesai untuk yang membuat menghitung luas persegi panjang dan keliling persegi panjang, menerapkan inheritance. Nah, inheritance-nya ada di sini. Kasih komen aja ya. Ini penerapan inheritance. Ya, di mana persegi subkelas dari persegi panjang. Ya, biar jelas. Nah, lalu kalau sudah begini, kita balik ke form menunya, ya. Kan belum dibikin form menu. Nah, berarti di sini di form menu ini kita tinggal klik kanan, event action perform, ya. Nah, tinggal kita bikin manggil yang si form ini kan segi panjang. Nah, kan dia berarti harus public persegi panjang kan. Nah, persegi panjang itu lah gitu ya. Sama dengan new persegi panjang. Ya, kan ada jpanel-nya. Jpanel 1 titik add-nya 1. Ya, 1 titik
So, ya. Nah, kalau sudah, kita coba jalanin programnya. Cetrek, 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 gitu ya. Nah, inheritance, kita klik contoh 1. Nah, ini kita masukin misalkan 12, lebarnya misalnya 7. Mau dihitung kelilingnya. Tuh, dapat lihat? Hitung luasnya. Sama dengan yang kemarin, tapi ini sudah ada inheritance-nya. Kalau yang kemarin kan dimasukin di Sweetcast, yang ini pakai inheritance. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Contohnya, nanti semua program GUI yang ada di LK5 masukin aja ke sini. Tinggal lanjutin ini. Jangan bikin project baru lagi, tinggal di menu-menunya aja. Bapak Ibu bikin ke internal file, masukin. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini tadi di program utamanya coba. Nah, tadi kan kalau kita jalanin nih, kecepatannya jalannya segitu tuh, ya. Kalau mau dicepetin, Bapak Ibu ya, mau dicepetin banget nih, tinggal turunin aja ininya, slipnya. Nih, si thread slip ini. Turunin. Misalnya saya ganti nih, jadi 10 ya. Nah, dia akan lebih cepat. Semakin kecil justru semakin cepat. Semakin cepat kan? Kalau mau lebih lambat ya naikin nilainya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita atur aja misalkan 30 lah ya. Biar nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. 30, dia gitu. Kalau naikin lagi jadi 10, lah, lebih lambat lagi dia. Gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Dipasangin persen. Oh, boleh. Di sininya, mangga. Ditambah ini pakai gini persen. Enggak, boleh. Jadi kalau ini dijalanin, jadinya 45%, kan gaya. Ya, paling tidak gaya lah programnya ya. Ada loading-loadingan. Tapi udah nerapin enkapsulasi di situ. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada lagi yang tanyakan, enggak? Ada yang tanyakan enggak? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Untuk LK5 ya Bapak Ibu, nanti saya ada tambahan. Jadi Bapak Ibu download ulang ya. Untuk yang sekarang kerjain sampai yang ini aja dulu nggak apa-apa ya. Dan sampai yang ini. Bagi yang sudah mengerjakan LK4 lanjut ke LK5, nah kerjain dulu sampai ini. Nah ya, yang belum LK4 selesaikan dulu LK4-nya. Nah, nanti saya akan mengupload lagi lembar kerja 5 karena ada tambahan untuk ini per langkah GUI-nya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar soal, ada per langkah GUI-nya ya. Jadi Bapak Ibu download lagi. 30 yang mana? Ini. 30 ini milisecond Pak, bukan detik. Milidetik, ms, milisecond. Jadi begitu ini jalan, ini ya. Nah ini artinya milisecond hitungannya. Milidetik, bukan detik. Ya. Oke, ada lagi yang mentanyain? Silakan. Nah itu, jadi Bapak Ibu nanti saya akan upload ulang LK5 yang sudah selesai LK4-nya, kerjain sampai di sini dulu LK5-nya. Nanti hari apa ya? Besoknya hari itu. Insya Allah besok bisa diupload nanti. Ya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu download ulang yang LK5-nya. Karena ada yang baru lagi. Saya mau kopi-kopi yang per langkah dulu. Nah, LK5 dikumpulkan tiap kelompoknya aja. Tolong yang belum mengumpulkan LK3 itu Pak Wahyudin, Pak Akbar tolong di ini ketua kelompoknya. Lalu yang LK4 silakan saling membantu dalam kelompoknya. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah jam 3 juga, ya. Oh, Bu Untin ada yang mau ditanyain, silakan. Enggak, dinyalain aja mic-nya Bu. Bu Untin, kalau ada yang mau ditanyain. Enggak Bu Untin? Ya, silakan. Silakan kalau mau ada yang mau tanya, Buntin? Enggak ada?
Kalau nggak ada, ya kita akhiri materi untuk yang sesi 5 ini ya. Pertemuan pertama nanti diupload di YouTube ya. Kalau misalkan konvertnya nggak selesai sekarang ya besok diuploadnya. Kalian besok Bapak Ibu download ulang ya LK5-nya ya. LK5 dikumpulkan hanya untuk kelompok aja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung dengan kami ya di mentoring ke-9 ini atau di mentoring pertama di minggu kelima ini. Pada pembahasan tentang penerapan inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Semoga apa yang telah disampaikan pada mentoring ini oleh Bu Dwi bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, untuk yang belum mengumpulkan tugas sesi 3 tadi sudah disampaikan ya, Pak Akbar minta tolong untuk disampaikan kepada yang bersangkutan atau kelompoknya. Ditunggu sampai nanti malam. Dan yang belum mengumpulkan tugas sesi 4 atau yang ingin memperbaikinya, tadi baru 8 orang ya, kami berikan waktu sampai Minggu 14 Juni jam 12 malam. Kemudian mentoring berikutnya, mentoring ke-10 atau yang kedua di sesi 5, kita laksanakan hari Senin 12 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Kita rencanakan sampai dengan pukul 10. Dilanjutkan dengan Vicon evaluasi program pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Dan untuk tes akhir direncanakan serempak pada tanggal 22 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal mentoring ini atau putus sambung ya, dan yang belum bergabung juga nanti tolong dikabarkan, dapat melihatnya di channel YouTube Budi. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Dwi, Pak Basmi, Bu Melva, Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di kegiatan berikutnya. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Peri. Sama-sama. Silakan boleh keluar. Namanya